sudah selesai kemarin membuat laporan neraca dan kita sudah pisahkan berdasarkan kelompok laporan. Jadi kalau untuk aktiva dan kewajiban seperti ini dia masuk di laporan apa? Coba, ada yang bisa? Aktiva dan pasiva dia masuk laporan neraca. Yes, neraca. Jadi kalau misalnya modal dan drive itu masuk di laporan apa? Modal. Perubahan modal. Dan kalau untuk berarti sisanya ya, pendapatan dan beban itu untuk menghasilkan laporan Laba rugi. Oke. Semuanya sudah bisa dan kemarin Miss pernah sempat dapat di kelas spirit kalau nggak salah. Jadi di bagian neraca saldo ini dia menambahkan transaksi yang disesuaikan di tabel sini. Jadi Miss bilang tidak usah. Tugasnya kita sebagai seorang akuntan atau pembukuan, kita kan sudah paham terkait penyajian data dan pengolahan data. Jadi kalau misalnya di akhir bulan kita harus mensesuaikan neraca saldo di sini. Dari yang awal yang sudah kita dapatkan berdasarkan buku besar, diposting dari buku besar, kemudian kita sesuaikan di akhir bulan dengan laporan dan transaksi jurnal penyesuaian, ya seperti itu. Nah sekarang di sini Miss mau kasih lihat bagian report. Ada banyak model report. Jadi Miss sudah pernah membuat report model seperti ini. Report modelnya seperti ini. Ini harus lebar kolom saja. Kemudian di sini kalian sudah bisa membuat juga timeline-nya karena pada saat selesai, kenapa baby? Sakit? Karena kalau sudah selesai kalian membuat sistemnya, tampilan sheet di bawah ini harus kalian sembunyikan atau tidak ditampilkan, ya. Jadi sudah tahu ya bagaimana cara menyembunyikan sheet di bawah ini? Ya. Sudah ya. Oke. Jadi nanti ini panel yang harus kalian buat ini bisa mengakses ke mana saja di bagian laporannya kalian, di bagian sistem informasi pengelolaan laporan keuangan perusahaan jasa. Seperti itu. Jadi ini ada laporan rugi laba, kemudian laporan perubahan modal, dan terakhir laporan neraca. Tampilannya bebas, suka-suka kalian. Ini misalnya contoh tampilan pertama, tampilan kedua contohnya seperti ini. Silakan, ini sudah disesuaikan misalnya pada saat mau ngeprint, ya. Jadi kalau kita mau print ini kita harus mengarahkan prosesnya. Di sini bisa menambahkan print review ya, gitu hapus dulu. Ya, mudah untuk melihat. Nah, di sini Miss sudah menambahkan dia posisinya biar menjadi satu halaman. Akan tetapi ternyata ini berlebih ya. Pikirkan dulu. Berlebih. Yang paling mudah dilihat dia ini bisa satu halaman atau tidak, kalian pakai page break preview ini, tampilan page break preview di sini atau di tab view, klik saja ini page break preview. Jadi ini yang kelebihannya ini, ya. Ini bisa kalian rubah. Tapi di sini kayaknya coba dulu bikin report di sini. Di hide saja lah, sembunyikan. Dia bisa jadi, cuma ini ada lebihnya lagi sedikit. Sebenarnya bisa kalian aktifkan ini marginnya biar untuk menyesuaikan. Kalau mau kasih agak tinggi lagi marginnya di sini, ini kalian arahkan ke atas. Nah di sini dia juga sudah jadi satu halaman, satu of satu. Dan kalau kita lihat page break previewnya, modelnya akan seperti ini. Miss coba ulang Miss, yang di margin itu Miss. Sebentar ya. Nah, seperti ini normalkan kembali, kemudian di page ini print preview. Ini ada perintah untuk menampilkan margin. Margin ini yang kalian sudah tentukan sebenarnya di page layout, kemudian margin. Ini kan sudah ada ketentuan tingginya apa untuk atas, kiri, kanan, dan bawah.
Akan tetapi ketika kalian sudah melakukan untuk prosedur mau print seperti ini ya, contoh ini yang belum diatur printnya, kalian gunakan print preview seperti ini akan kelihatan, oh ternyata ini akan terjadi 4 hasil print ya. Ini sudah atur juga sih sebenarnya 4 hasil print. Nah, tetapi jika kalian ingin tampilannya landscape, page layout, kemudian orientasinya landscape, bisa kalian sesuaikan. Jadi akan kelihatan seperti ini. Coba view, page grid preview. Nah, modelnya seperti ini nantinya. Cuman harapannya Miss, ketika kalian mau print, ini thumbnailnya ini tidak usah kalian gunakan, karena itu tidak perlu untuk dicetak. Ini hanya dilakukan prosesnya ya. Itu dilakukan prosesnya. Coba kita lihat print previewnya. Modelnya seperti ini. Ini marginnya sudah mentok sekali. Bagaimana caranya bisa tampil semua Miss? Bisa kalian tampilkan semua, tapi skalanya kalian kasih lebih kecil. Lihat skalanya di page layout ya. Ini skalanya 100%. Kalau kalian kasih skalanya biar tampil semua, kalian arahkan dulu seperti ini ya. Jadikan di satu halaman. Berarti ini ada kelebihan, ini hanya 2 halaman jadinya. Iya. Perhatikan bagian skalanya. Kalau Miss jadikan dia 1 halaman, nanti skalanya ini akan berubah secara otomatis. Jadi dia 53%. Ini akan kecil jadinya. Nah, begini modelnya. Ya, begini modelnya. Kalau mau kasih tinggi lagi sedikit marginnya, silakan ya. Ini menyesuaikan. Kalau tidak ingin menampilkan marginnya, bisa kalian hilangkan di sini. Tapi kalau mau mengatur marginnya, kita pakai ini. Ini tadi untuk membuat dia 1 halaman. Kalau misalnya kalian mau buat 1 halaman, tapi dia posisinya portrait, bisa. Tinggal kalian arahkan ke bawah. Nanti perspektifnya kalian kasih besar. Ini dilebarkan dulu dia. Kemudian tabel yang ini kalian pindahkan ke bawah. Yes. Arahkan posisinya dia. Ini bisa seperti ini. Nah, yang untuk kelebihannya halaman 2 ini kalian bisa tutup. Jadi dia sudah 1 halaman. Sudah Itu 1 kenapa ada halaman. 2? Ya? Apa? Ini 1 halaman dia jadinya. Tapi posisinya kertasnya portrait. Kalau kalian mau kasih agak besar skalanya bisa. Skalanya 85% untuk halaman 2. Untuk 2 halaman seperti ini. Tapi kasih orientasinya landscape. Ini tinggal kalian sesuaikan sih sebenarnya, tidak ada yang terlalu memusingkan. Seperti ini. Jadi skalanya bisa kalian tambah lagi. Kalau ini 75%, coba 80%, 80% dia belum ada lagi tambahan page layoutnya. Kemudian 85%, oh 85% dia sudah lebih ya, masih kurang 83%. Otomatis masih ada tambahannya 82%. Nah, ini bisa. Jadi kalau 82% dia full semua. Ini kertasnya juga sudah besar. Jadi, kalian gunakan A4. Di sini sudah prosedur untuk ngeprint ya. A4
kemudian tinggal kalian cetak. Pokoknya pengaturannya ketika kalian ingin nge-print file pekerjaan, atur bagian page layoutnya dengan tampilan view, ya. Kasih page break preview biar kelihatan yang mana area yang akan kalian print. Nah, kalau kalian mau tampilkan normal kembali, klik normal seperti ini. Yang menjadi thumbnailnya tidak akan hilang, cuman pada saat proses mau print modelnya saja seperti itu. Jadi yang ini tidak diikutkan. Bisa semuanya? Bisa ya, nanti coba untuk tes. Terserah tampilannya kalian mau seperti ini atau kalian mau memanjang seperti ini sudah kasih aturan dia seperti ini. Jadi panjang dari atas ke bawah. Tinggal kalian sesuaikan settingannya. Ini laporan rugi labanya, kemudian laporan neraca dan laporan perubahan modal. Kalau ini sudah selesai. Nah ini juga ini memanjang ke kiri kanan. Jadi tampilannya terserah ya, kalian bisa sesuaikan model tampilannya. Sekarang kita akan mencoba membuat laporan perubahan ini, laporan rugi laba dengan menggunakan rumus. Jadi coba perhatikan semuanya. Sebelumnya, NIS artinya memberi apresiasi terhadap teman kalian. Ini boleh kalian kasih tepuk tangan buat Nita. Sebab apa? Sebab Miss belum sampai di menjelaskan tentang report, dia sudah menyelesaikan mungkin tinggal 5% lagi terkait laporannya. Karena Miss juga tidak menjelaskan ke dia rumus apa yang digunakan, apa saja yang harus kita pakai. Mungkin dia hanya sepintas melihat, jadi langsung dia kerjakan. Jadi Miss sangat mengapresiasi, terima kasih sekali ya Mita. Nah, pertama untuk report ini kita akan memulai dengan membuat laporan rugi laba. Jadi di laporan rugi laba ini kalau kalian lihat di fokus di ini ya, fokus di formula barnya. Tidak ada penulisan manual yang kita gunakan. Mulai dari nama perusahaan, kemudian judul administrasi laporannya, periodenya, kemudian yang tersaji tulisan di sini. Sini adalah pendapatan, kemudian pendapatan jasa, beban-beban, dan semuanya kalian perhatikan formula barnya tidak ada yang ditulis manual, termasuk nilai seperti ini. Nilainya sudah ada semua. Bagaimana cara membuatnya? Jadi kita kembali ke bagian neraca saldo. Di neraca saldo ini, kenapa Miss membuat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6? Artinya di dalam tabel yang ada nomor 1, 2, sampai 6, semua isian range di sini diberi nama. Jadi Miss pakainya di sini ya, Miss tidak ikutkan untuk fieldnya. Jadi isi dari tabel ini Miss kasih nama tabel neraca, ya, tabel neraca saldo, tabel neraca saldo. Nantinya tabel neraca saldo ini yang akan kita fokuskan itu adalah kolom ke-5 dan ke-6. Jadi kalau membuat laporan rugi laba, kita fokus ke bagian kredit pendapatan jasa dan bagian debit di beban-beban. Jadi tabelnya, tabel neraca saldo, nanti pendapatan jasanya kolom ke-6 yang kita ambil. Kemudian beban-bebannya kolom ke-5 yang kita ambil. Itu dulu kita fokuskan. Kemudian kalau laporan perubahan modal, modal yang kita ambil kolom ke-6 dari neraca saldo yang disesuaikan. Miss, kenapa tidak neraca ini yang di warna ungu? Ya, ini kan masih neraca awal. Yang kita harus proses adalah di neraca saldo yang disesuaikan. Oke? Nah, begitu juga price-nya. Price kita ambil dari kolom ke-5. Terakhir, kita membuat laporan neraca. Laporan neraca yang kita butuhkan untuk bagian aktiva lancar dan aktiva tetap, kita ambil di kolom ke-5. Ya. Kemudian untuk bagian kewajibannya atau pasifannya kita ambil dari kolom ke-6.
seperti ini. Dan selalu ingat 15 normalnya di debit. Kapan 2, 3, 4 itu normalnya di kredit. Oke, itu selalu harus kalian ingat. Jadi utang usaha, pendapatan diterima di muka, utang gaji itu normalnya di kredit. Normal. Kalau aktiva, kas, piutang, bahan habis pakai, peralatan kantor, akumulasi penyusutan peralatan kantor, normalnya di debit. Jadi kapan yang tidak normal posisinya harus kalian kurangi. Entahkah dia normalnya debit atau normalnya kredit. Oke? Nah, sekarang kita masuk di report. Ini sudah deh. Ini sudah jadi. Dia tidak report lagi, Miss. Untuk bagian judul seperti biasa, kalian tinggal masukkan nama perusahaan, kemudian bukunya sama dengan laporan rugi laba ya. Ini spesifik. Rugi ini alamatnya ini, kalau namanya manajernya ini seperti ini, rugi laba, sehingga muncul seperti ini. Kemudian periode laporan, oke. Nah, sekarang untuk menambahkan kata laporan rugi laba, kira-kira kita gunakan fungsi apa di dalamnya? Concatenation. Bagaimana aturannya untuk membuat laporan rugi laba? Ini Miss mau tunjuk satu orang ya. Putri Humaira. Bagaimana cara membuat tampilannya ini laporan rugi laba? Rumusnya. Ayo. Silakan, coba dulu. Siapa yang bisa membuat laporan rugi laba? Tampil tulisannya menjadi laporan rugi laba seperti ini. Pakai concatenate. Tampil laporan rugi laba. Bagaimana? Laporan Febi. dengan concatenate dan huruf. Ayo, Laporan itu ada di koma. bisa ini. Siapa yang mau? Rugi bertanda Pas kutip mau ditanya siapa yang mau, semua tidak mau melihat matanya Miss. Ada yang mau? Mita maju ya. Supaya temannya lihat. Kalau sudah ada contoh, pasti sebentar sudah tahu itu ke depannya. Nampilkan laporan, tulisannya jadi laporan rugi laba. Iya, seperti itu. Iya. Concatenate. So itu kamu orang baru muncul, kamu langsung tahap, jadi kamu lupa apa namanya. Harus dihafal dulu nama rumusnya. Iya, tidak apa-apa. Langsung klik saja selnya. Oh iya, tak nama kamu. Nah, ini tepuk tangan dulu untuk Mita. Jadi seperti ini ya, adik-adik Q. Nah, terinspirasi lah. Jadi kalau untuk membuat rugi laba, kebetulan nama rugi laba ini sudah diberi nama. Di mana diberi nama rugi labanya? Di bagian profil. Mana ya? Nih, di bagian profil sini, Miss sudah memberikan tulisan nama rugi laba. Nih, yang ini. Ya. Ini namanya rugi laba. Jadi Miss cuma mau menulis tulisan rugi laba dengan menambahkan kata laporan. Ya. Nah, di sini. Miss pakai di sini. Jadi kita tinggal menambahkan kata atau teks menggunakan rumus concatenate, ya. Jadi rugi labanya ini Miss sudah hapus lagi. Concatenate. Masukkan kata laporan.
titik koma, masukkan karakter spasi, titik koma, kemudian rugi laba, tutup kurung, enter. Selesai. Oke. Sekarang pertanyaan Miss, bagaimana tulisan laporan rugi laba ini menjadi huruf besar semua? Miftah, coba. Bagaimana tulisan laporan rugi laba ini? Ada yang tahu rumusnya? Ah? Apa? Minta maju bagaimana caranya? Gimana posisinya menambahkan fungsi apa? Paham ini? Ya. Upper. Fungsi upper sama dengan teks. Ini bagian dari teks karena yang tampil adalah laporan rugi laba seperti ini. Ini teksnya. Makanya tutup kurungnya 2 kali sebab upper yang dimasukkan di luar. Jadi bukan concatenate dulu baru upper, tapi upper sebab yang ini yang kalian ingin huruf besarkan semua. Upper huruf besar semua, lawannya upper huruf kecil semua apa? Ih, tidak diperin modul yang Miss kasih kalian. Ini semuanya akhirnya dilupa. Kayaknya Miss kasih kembali dari nilai kalian dikurang 1 nilai kalian semester 1. Kalian lupa. Lawannya up. Tapi bahasanya ada upper, ada lower guys. Teks. Kemudian kalau Berarti membuat kayak cuman huruf besar di awal kata itu proper. Nanti kalau sudah dikasih tahu cluenya sudah pintar nih semuanya. Ya. Jadi kalau tampilan seperti ini, kira-kira rumus apa nih? Laporan proper ya. Paham semuanya ini? Jadi kalau Miss mau pakai seperti ini, di sini proper ya. Proper, kemudian ini. Oke, paham? Miss. Alhamdulillah. Jika kita tambahkan di sini di depannya adalah fungsi apa? Kalau setengah mati bilang apa? Upper. Aman dia. Ya? Bisa semuanya? Bisa. Kalau sudah ada yang kasih contoh pasti bisa semuanya. Nah, sekarang kita akan membuat pendapatan dan pendapatan jasa. Nah, langkah pertama kita harus masukkan fungsi pembacaan tabel. VLOOKUP. Kemudian, lupa. Di sini kayaknya harus ada kuncinya ya. Harus ada kunci dari nomor akun. Di sini ada ini. Ini dia kuncinya. Ya. Kuncinya ini untuk kalian menggunakan nomor akun berdasarkan yang ada di sini. Jadi kalau pendapatan, nomor akun pendapatan adalah 4.000 ya. 4.000 kalau nggak salah. Jadi kita lihat di profil ya. Nih, pendapatan 4.000, oke? Jadi kita buat di sini sama dengan VLOOKUP. Kita ambil 4.000 yang ini. Di A26 4.000. Tabel array di neraca saldo yang ini. Blok. Oke, nih. Di blok semua guys. Kebetulan ini sudah kasih nama dia, jadi makanya tabel neraca saldo. Sehingga kalau ini sudah aktif di sini, Miss tidak mau lagi pindah ke berikutnya, langsung dilanjutkan saja. Kan kita sudah ambil sumber tabelnya adalah tabel neraca saldo.
Kita ambil kolom ke berapa pendapatan jasanya? Kolom ke 6 ya, masukkan 6. Bagaimana kondisi range-nya? Berurut atau acak? Acak ya. Sudah pasti dia acak karena semua range-nya tidak ada yang berurut. 0. Tutup kurung. Kenapa tidak mau ini, Miss? Karena dia harusnya mau. 26 4.000. Oh, begini. Ini harusnya sumber tabelnya kita pakai sumber tabel yang di nomor akun. Ini harusnya nilai di sini, ya. Tabelnya nomor akun sebab kita mau mengambil nama akunnya. Nah, semuanya tidak ada tegur miss. Nah, seperti ini pendapatan. Kenapa seperti itu? Karena judulnya. Kecuali nilainya di sini, ini pakai tabel neraca saldo. Karena pendapatan tidak ada nilainya. Benar sekali, pendapatan tidak punya nilai. Kita hanya mengambil namanya. Jadi maaf ya, kita pakai VLOOKUP. Kemudian lookup value-nya ambil 4.000. Kemudian tabel array-nya yang kita ambil yang di profil. Yang ini ya. Kita blok tabelnya. Ini sudah ada nih, kasih nama nomor akun. Kemudian kolom kedua tidak berurut, tutup kurung, enter. Dapat pendapatan. Miss mau pakai huruf besar semua, maka Miss tambahkan upper di depannya. Upper bisa tutup kurung di akhir. Selesai. Dapat ini. Misalnya kalau sudah dapat seperti ini, tarik, karena 4101 adalah pendapatan jasa. Ya. Yang lain sebenarnya bisa ditarik ini. Cuman Miss belum ajarkan, nanti kalian rempong tulisannya. Miss pendapatan jasa pasti dia beban-beban nih, seperti ini. Ya kan? Cuma Miss tidak ini. Pelan-pelan saja. Oke. Pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa tidak ditebalkan hurufnya. Dan hurufnya setiap awal kata sudah dikasih huruf besar. Sehingga di sini kita pakai proper. Jadilah pendapatan jasa. Mudah kan? Sudah selesai. Sekarang kita ambil nilai dari pendapatan jasa. Caranya bersumber dari tabel neraca saldo. Oke, kita coba buat. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian kuncinya ambil 4101. Ya, yang bagian pendapatan 4101. Titik koma. Tabel array kita ambil tabel dari neraca saldo. Diblok semuanya. Kemudian sudah ada namanya. Miss tidak kembali ke sheet berikutnya. Miss langsung fokus ke formula bar. Kolom ke 6 tidak berurut 0, tutup kurung, enter. Dapat 74.760.000. Oke, sekarang bagian beban. Ini sama kayak tadi, masukkan dari fungsi VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Kemudian tabel ininya kita ambil beban 5.000 ya. Kemudian titik koma, tabelnya ambil tabel nomor akun. Miss langsung tulis nomor akun, kolom kedua tidak berurut, tutup kurung, enter. Selesai. Dapat ini, semuanya tinggal kalian tarik sejauh mana kalian punya jumlah beban. Nah, Miss ternyata sampai beban penyusutan. Oke, Miss tidak mau kasih tebal hurufnya, kasih biasa seperti ini. Aman kan? Ini cuma 15 menit selesai. Kemudian untuk nilainya sama kayak tadi. Kita buat sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya ambil 5101. Titik koma, tabelnya tabel neraca saldo. Titik koma, kolom berapa? 5. Titik koma 0. Tutup kurung, enter. Tarik. Tinggal ditarik. Aman kan? Gampang toh? Tidak ada yang susah kan?
pahami adalah sumber tabelnya, dan kalau dia fungsi pembacaan tabel kolom, berarti kolom keberapa. Itu saja. Sama yang harus kalian ingat, kunci lookup value-nya, nilai kuncinya di mana harus kita ambil, sumber nilai kuncinya. Oke, nilai ini ditambah. Membuat total beban-beban operasional. Nah, bagaimana cara membuat teks total beban-beban operasional? Ada yang bisa? Concatenate lagi. Nah, pakai concatenate. Kebetulan beban-beban kita ambil dari sel di sini. Ya. Ini ya. Jadi tinggal kita tambahkan. Total dan operasional. Total. Nah, operasional sama dengan concatenate. Masukkan kata total. Total, tanda kutip, masukkan karakter. Ini kok gue jadi kepala aku udah bergoyang-goyang, kepala mata aku jadi goyang-goyang. Total, tanda kutip, spasi, titik koma, kemudian sel yang ini, total beban, Ya. titik koma, masukkan karakter spasi, Spasi. masukkan operasional. Operasional, balas tanda kutip, tutup kurung, Enter. seperti ini. Bisa ya? Bisa. Kalau kalian mau tulis semua bisa, total underscore beban-beban spasi, kemudian beban-beban spasi operasional bisa. Tapi ini sudah cuma mengambil ini saja. Ya. Oke. Nah sekarang mau menulis laba bersih, diambil dari mana? Bisa pakai concatenate langsung ya. Di sini Miss kayaknya pakai apa ini? Miss ambil labanya ya. Oke, pakai laba underscore bersih ya. Tinggal pakai concatenate. Nah, ini seperti ini. Ini nilai sum pakai fungsi sum. Karena kemarin kalian kalau misalnya sama dengan sum dan sebagainya tarik ya. Sekarang Miss kasih mau memperlihatkan kalian cara cepatnya. Ketika kalian klik di sini langsung saja kalian tampilkan ini, otomatis dia menjawab. Dan kalian sudah pintar, sudah hafal mencari nilai total, gunakan fungsi sum, masukkan sama dengan sum, tarik range-nya. Sekarang cara cepatnya secara otomatis Excel akan membaca ketika sel itu secara berurutan nilainya ada, kita klik saja tanda di sini dia auto sum. Ya, otomatis nilai sum. Oke? Seperti itu. Nah sekarang mencari laba bersihnya tinggal pendapatan dikurang total beban operasional. Sama dengan saja total beban, beban pendapatan dikurang total beban operasional. Dapat. Selesai laporan perilaku, tidak susah kan? Tidak capek kalian menulis manual, tidak capek kalian baku hitung, mudah kan? Seperti ini. Tinggal kalian percantik. Kayaknya bikin laporan rugi laba hanya sekitar 2 menit tidak sampai. Iya. Kan tinggal satset rumus, tinggal tarik-tarik ya kan? 5 menit lah, Miss kasih 5 menit. Kalau perubahan modal cukup 2 menit. Karena sedikit sekali nih perubahan modal. Nih. Tuan Tatang. Tuan Tatang Miss Nama nama aslinya Tuan Raya sebenarnya tadi ini. Tidak jadi. Ya. Sekarang untuk membuat ini Mina Bahari sama ya, kalian sudah tahu semuanya perubahan modal dan periode. Sekarang membuat modal awal. Tulisan modal awal di sini Miss gunakan fungsi, coba perhatikan semua. Ya, Miss tambahkan fungsi pertama. Miss mau mengambil ini dulu, modalnya dulu. Kata modal ya. Modal akunnya adalah 3.000 ya. Modal akunnya 3.000. Coba perhatikan di sini. Nih, modal akunnya 3.000. Posisinya Miss akan menambahkan kata awal di belakang modal. Berarti kalian sudah menganalisa ada concatenate di dalamnya karena ada awal. Kalau untuk mengambil kata modal ada VLOOKUP di dalamnya, ya. Kemudian kita eksekusi saja. Sama dengan VLOOKUP, ya. Kita pakai 3.000 yang di sini. Titik koma. Tabel array kita pakai tabel nomor akun.
titik koma. Kolom keberapa ini? Kedua. Dua. Titik koma, nol, tutup kurung. Enter. Sekarang Miss mau tulisannya modal awal, sehingga kita tambahkan fungsi Concatenate. concatenate. Kita tambahkan concatenate di depan fungsi VLOOKUP. Concatenate. Kemudian masukkan, tambahkan ini ya, modal, titik koma, karakter spasi, titik koma, awal. Awal. Selesai modal awal. Sekarang Miss mau tulisannya huruf besar semua. Jadi Miss tambahkan fungsi upper. Fungsi upper di mana? Di depan Di depan. concatenate ya. Double klik lagi ini, tambahkan upper di depan. Akhirnya tutup kurung. Oke, selesai. Dapat seperti itu, tinggal kalian tarik saja ke bawah ini untuk modal tuan tatang. Kalau laba bersihnya beda ya. Nah, modal tuan tatang awal, hurufnya dikasih kecil ini. Kasih proper saja dia. Proper. Modal tuan tatang awal. Tak usah pakai awal ya, modal tuan tatang saja. Jadi tidak dipakai tambah awal di sini. Dihapus. Jadi modal tuan tatang. Concatenate, concatenate-nya dihapus ya. Tutup kurung. Apa? Makanya dikasih satu kurungnya ini berlebih. Kenapa dikasih lebih? Jangan kita kurangi. Oh, oke. Kurang tutup kurung. Oke, modal tuan tatang. Nah, kalau laba bersih, tinggal kalian sama dengan kan ini, sama dengan laba bersih di sini. Oke, tidak lagi kalian mengetik. Nah, nilainya modal tuan tatang kita ambil pakai VLOOKUP dari neraca saldo. VLOOKUP modal 3101 titik koma, neraca saldo kita ambil di sini, blok seperti ini. Dapat tabel neraca saldo, tidak usah kembali ke sheetnya. Kolom keberapa untuk modal? Kolom ke-6. Titik koma, 0, tutup kurung. Selesai. Laba bersih tinggal kalian sama dengan kan saja, sama dengan laba bersih yang ada di sini. Tidak ditulis manual, tulis seperti itu, masukkan namanya. Prive juga pakai Sama. fungsi. Kenapa Miss pakai di sini prive-nya? Left. Miss pakai left, kemudian Miss ambil ini. Harus ini dulu kalian buat, prive tuan tatang dulu. Ya, prive tuan tatang sama dengan VLOOKUP. Nih, lookup value-nya ambil 3102. Tabel array-nya tabel nomor akun. Kolom kedua untuk namanya 0, tutup kurung, enter. Langsung dapat prive tuan tatang. Tulisan prive-nya Miss hanya ambil nilai di sini dari sebelah kiri. Sehingga di sini Miss tambahkan fungsi left. Buka kurung, ambil sel yang ini. Dan tutup kurung, enter. Miss tidak ambil berapa banyak ya. Nih, karena prive tulisannya PRIVE yang diambil sebanyak 5 karakter dari sebelah kiri. Nah, prive di sini. Nah, maunya dikasih huruf besar semua sehingga di depan left tambah fungsi upper. Tutup kurung. Oke, selesai. Nilai prive diambil hampir sama seperti neraca saldo ya. Jadi kalau modal tuan tatang dia di bagian posisi kredit, prive-nya ternyata di bagian posisi debit, maka dia akan nanti kurangi ya. Oke, dikurangi. Jadi ini masukkan VLOOKUP, kemudian ambil untuk akunnya prive, kemudian tabel array ke neraca saldo seperti ini. Nah, titik koma,
Kolom ke berapa ini, Pak? Kolom ke 5. Koma 0 tutup kurung enter. Dapat. Posisinya di kredit dan di debit. Modal normalnya di kredit. Price harusnya di kredit karena dia di debit, dia harus dikurangi. Jadi nilai laba bersih dikurangi dengan pengambilan dari pemilik usaha, maka ini yang didapatkan adalah keuntungannya sebenarnya. Sehingga modal untuk akhir bulan yang akan digunakan di bulan September adalah modal ditambah keuntungannya ini dari laba kurang price. Sehingga di sini kita tambahkan saja nih laba bersih ini. Jadi modal di akhir Agustus 60.155.000 rupiah yang akan menjadi modal awal di bulan September. Nantinya ketika kalian mempresentasikan, kalian punya laporan keuangan, ini merupakan analisa yang bisa kalian sampaikan. Jadi menganalisa laporan perubahan modal, ini kalian menjelaskan. Untuk laporan perubahan modal perusahaan jasa saya, misalnya salon kematian, misalnya modal awal kami yang kita gunakan di bulan sebelumnya sekian. Kemudian setelah dikurangi dengan pengambilan dan sebagainya, maka mendapatkan selisih untuk modal selanjutnya di bulan berikutnya sekian puluh juta. Seperti itu. Jadi kalian analisa kenapa nilainya. Jadi nilai modal awalnya di bulan Agustus itu ternyata 55.000. Mengalami penambahan modal di bulan berikutnya. Berarti kan kita punya keuntungan di sini. Maka modal awal kita lagi di bulan September jadi meningkat. Oke? Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana membuat laporan neraca? Dinda? Kenapa Dinda jadi sakit? Oh. Seperti itu. Nah, sekarang membuat laporan neraca. Laporan neraca isinya ada aktiva dan kewajiban atau pasifa ya. Seperti itu. Nah, di sini laporannya tinggal sama, kalian gunakan fungsi VLOOKUP di sini ya. Nah, kemudian aktiva lancar. Nah, ini semua bebas. Jadi Miss tidak jelaskan secara detail karena sudah semuanya bisa. Menambah jumlah aktiva lancar, kalian tambahkan concatenate kata jumlah di depannya. Nah, aktiva lancar judul ini kalian jadikan huruf besar semua ya. Kalau untuk bagian judul jadikan huruf besar semua. Apa? Aktiva lancar pun juga dikasih tambah upper ya. Yang di sini berarti cuman maunya huruf di awal kata yang huruf besar, sehingga masukkan di sini adalah proper. Oke, besarkan sedikit. Oke. Nah, di sini jumlah aktiva tetap sama, tinggal kalian tambahkan ini ya. Jadi semua judul-judul ini kalian jadikan huruf besar ya. Nanti tinggal kalian editlah sendiri gimana modelnya. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Tidak ada. Bertanya memang. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Tidak ada, semua mau bertanya. Kalau tidak ada, sekarang boleh kalian selesaikan laporannya sampai di laporan neraca. Nanti sebentar sekitar 10:30 ya, jam 10:30 Miss periksa siapa-siapa yang mau tampilkan ke Miss laporan
keuangannya sampai dengan laporan rugi laba, laporan neraca, laporan rugi laba, perubahan modal dan laporan neraca.